رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alimul ghaibi wasyahadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin babis sa'adah wa ala alihi wa sahbihi ulis syarafi wazziyadah. Amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang sekarang lagi mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring MPLS pada UPTD SMP Negeri 210 yang dilaksanakan secara daring dari rumah kalian masing-masing. Selalu Bapak doakan semoga kita semua, Bapak Ibu guru serta kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu Bapak perkenalkan, nama Anwar Nuris. Bapak lahir sudah 35 tahun silam dan sekarang kebetulan mengampu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti kalian akan belajar bersama Pak Anwar mata pelajaran tersebut. Selain itu, di samping mengampu mata pelajaran PAI dan budi pekerti, Bapak juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Anak-anakku sekalian, dalam kondisi sekarang sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa? Baru 2 tahun terakhir kita belajar di rumah, sementara banyak tahun sebelumnya kan bisa belajar secara normal, yaitu di sekolah. Oleh karena itu, sebenarnya kondisi sekarang tantangan terbesar bagi kita semua itu bukan karena adanya pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, tetapi tantangan terbesar kita semua itu adalah kreativitas kita, kreativitas kalian sebagai anak didik, sebagai murid, bagaimana sebisa mungkin untuk tetap menimba ilmu, tetap mencari ilmu, tetap belajar tanpa oleh sebab apapun. Oleh karena itu, Bapak harapkan tetaplah semangat belajar, karena dengan ilmu kita bisa mengisi dunia ini. Selanjutnya, materi MPLS yang akan Bapak sampaikan yang akan kita pelajari bersama yaitu penguatan mental dan toleransi agama. Jadi ada 2 hal yang akan kita pelajari bersama dalam materi ini, yaitu berkaitan dengan mental dan toleransi. Sebelumnya kita mencoba membedah secara definisi, secara pengertian agar kita semua paham apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas. Jadi pengertian mental terkait dengan pikiran, saraf atau kejiwaan kita, way of thinking atau way of sense. Dapat disimpulkan bahwa mental merupakan cara berpikir dan berperasaan berdasarkan atas nurani yang tercermin pada perilaku seseorang. Jadi penguatan mental itu didasarkan pada mental yang sehat. Jadi kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Jadi kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri kita sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana kita hidup. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, pembawaan yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Jadi macam-macam kondisi mental, kondisi pikiran kita, kondisi jiwa kita, yaitu ada 2 macam. Kondisi mental yang sehat, yang baik, dan kondisi mental yang tidak sehat atau tidak baik. Kondisi mental yang sehat dan baik melahirkan pribadi yang normal dalam bentuk tingkah laku yang tidak menyimpang, bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Sedangkan kondisi mental yang tidak sehat atau yang tidak baik adalah melahirkan pribadi yang kurang baik pula, serta tidak bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang kurang baik. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu.
ala wahiyal qalbu. Jadi ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hubungan antara agama dan kesehatan mental sangat erat. Dalam diri seseorang yang hidup beragama, maka akan merasakan ketentraman batin. Sikapnya selalu tenang, mereka tidak merasa gelisah atau cemas, perbuatannya tidak akan menyusahkan atau menyengsarakan orang lain. Berbeda dengan orang yang hidupnya terlepas dari kehidupan agama, biasanya mudah terganggu oleh goncangan suasana, tidak akan merasakan ketentraman batin. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap yang memiliki mental agama yang kuat, taat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau dengan kata lain, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani perilaku terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat dan taat kepada orang tua dan guru, menghargai orang lain, suka membantu orang lain, dermawan, dan lain sebagainya. Peranan agama bagi kesehatan mental. Agama memiliki peranan yang sangat penting bagi kesehatan mental, karena di dalam ajaran agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Perintah Allah untuk selalu berbuat baik kepada sesama, saling menghargai, dan saling menghormati. Jika semua orang menjalankan ajaran agama dengan baik, akan saling menghargai dan menghormati antara yang satu dengan yang lain, tidak akan saling menyakiti. Jadi penguatan mental di UPTD SMP Negeri 210 di sekolah kita, di sekolah kalian, di samping penguatan mental melalui upaya pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran PAI dan budi pekerti, meliputi kompetensi sikap, spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. UPTD SMP Negeri 210 juga melakukan upaya penanaman nilai luhur dalam kegiatan pembiasaan sehari-hari. Di antaranya, UPTD SMP Negeri 210 memiliki 3 motto: senyum, salam, sungkem. Jadi ibaratnya sebelum pandemi atau tidak ada pandemi COVID-19, saat tiba di sekolah, kalian disambut oleh Bapak Ibu Guru dengan saling menerapkan 3S: senyum, salam, sungkem. Dengan senyum kita tunjukkan perasaan semangat dan rasa bahagia, melupakan sejenak semua masalah, kegalauan yang ada. Hal ini perlu dilakukan agar hati kita tentram, senang, sehingga mudah mencerna pelajaran yang akan kita pelajari di dalam kelas. Di samping itu juga senyum adalah sedekah, jelas berpahala. Kemudian salam. Salam tidak hanya sekedar ritual lisan semata dengan sekedar ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tidak demikian, tapi ada nilai saling mendoakan agar selalu mendapatkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan hidup. Dengan salam kita tebarkan kedamaian. Jadi apa gunanya kemudian kita saling memanggil salam tapi tidak menebarkan kedamaian? Artinya ada makna yang paling dalam dari hanya sekedar ucapan salam. Yang terakhir, sungkem. Secara makna maupun praktik, sungkem tidak hanya sekedar salaman, sungkem tidak hanya sekedar salaman atau berjabat tangan. Sungkem sebagai simbol dan identitas seseorang yang tawadhu, rendah hati, hormat pada yang lebih tua. Oleh karena itu pada praktiknya, sungkem seseorang peserta didik kepada guru adalah dengan mencium tangan sang guru, bukan menaruh tangan di pipi atau di dahi. Cium dengan tarikan napas adalah tanda totalitas pengabdian dari seorang murid pada guru. Kita cium tangan guru, tapi untuk kali ini, untuk saat ini, dalam kondisi yang tidak memungkinkan pandemi COVID-19, dalam rangka mentaati protokol kesehatan, kita untuk sementara menangguhkan, tidak perlu untuk cium tangan. Jadi bukan berarti kita tidak berbagi kedamaian, kita taati terlebih dahulu protokol kesehatan sebagaimana himbauan pemerintah. Setelah tiba di pintu gerbang sekolah, senyum, salam, sungkem dengan Bapak Ibu Guru, kegiatan selanjutnya adalah sholat sunnah duha. Dilaksanakan berjamaah dengan harapan sholat duha sebagai wujud penghambaan kita kepada Ar-Razzaq yang maha pemberi rizki. Rizki tidak hanya berupa harta loh, tapi juga ilmu, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di sekolah kita, UPTD SMP Negeri 210, sholat sunnah duha dilaksanakan terjadwal bergiliran
per rombongan kelas, per rombel atau kelas. Selain sholat sunnah duha, kegiatan pembiasaan lainnya dalam rangka pembinaan dan pemuatan mental yaitu saat pembelajaran berlangsung. Guru jam pertama mata pelajaran pertama mengawali dengan aktivitas pra pembelajaran. Kegiatan ini berlaku untuk semua kelas. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tepatnya jam 6.45 menit. Salam seperti biasa, assalamualaikum dan seterusnya. Dilanjutkan persiapan oleh salah satu peserta didik untuk berdoa. Jadi bisa berganti-ganti setiap harinya. Setelah selesai dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Juga trigennya bisa diganti setiap harinya. Kemudian bersama-sama zikir Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Rahman, dan seterusnya. Dilanjut membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran, baik itu ayat-ayat pendek ataupun ayat-ayat yang lain yang kita sepakati di kelas. Selanjutnya adalah literasi 10 menit, membaca hal-hal yang mendukung materi, hal-hal yang terkait materi. Di samping pembiasaan pra pembelajaran, ada kegiatan pasca pembelajaran. Nanti setelah semua rangkaian mata pelajaran di hari itu berakhir, maka semua mata pelajaran jam terakhir di setiap kelas, peserta didik menyanyikan lagu daerah, Oleolang ke, atau Malatepote, atau apa dan lain sebagainya. Dan setelah menyanyikan lagu daerah dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis serta doa selesai belajar. Setelah selesai diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan yang lain yaitu sholat duhur berjamaah. Setelah proses pembelajaran di kelas selesai, kita akan melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kegiatan ini juga terjadwal bergiliran per kelas, sama dengan sholat sunnah duha tadi pagi. Terakhir peserta didik pulang sungkem kepada Dewan Guru. Di samping pembiasaan sholat sunnah duha, 3S senyum salam sungkem, sholat duhur berjamaah dan lain sebagainya, ada yang namanya infak Jumat. Dilaksanakan setiap pagi di hari Jumat. Dana yang terkumpul diperuntukkan untuk operasional kegiatan keagamaan dan membantu kebutuhan peserta didik yang tidak mampu. Penguatan mental keagamaan yang lain yaitu melalui kegiatan memperingati hari besar Islam, diantaranya Isra Mi'raj, Pondok Ramadan, atau yang biasa kita kenal dengan pesantren kilat, zakat fitrah, kurban, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya kita barengkan dengan gebiar lomba. Ada lomba pidato, ada lomba baca sholawat, ada lomba puisi keagamaan, dan lain sebagainya. Di samping pembiasaan atau kegiatan penguatan mental keagamaan yang sudah Bapak sebutkan tadi, dalam rangka mengimplementasikan peraturan Bupati nomor 53 tahun 2019, ada gerakan Bangkalan menghafal Al-Quran yang biasa kita sebut dengan GBMT. Jadi sebenarnya GBMT ini berlaku sejak SD dan dilanjut dengan SMP. Apa itu GBMT? Yaitu menghafal Al-Quran juz amma. Dengan ketentuan jenjang SD, MI, saat kalian di SD kemarin seharusnya sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar memahami ilmu tajwid, khatam dan mampu menghafal Al-Quran juz 30 sebanyak 22 surat, mulai dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas dan surat-surat pendek pilihan. Yang ketiga, menyalin surat-surat pilihan dari juz 30 sebanyak 22 surat, mulai dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Nah, sedangkan jenjang SMP mampu membaca Al-Quran dengan baik, benar dan memahami ilmu tajwid, khatam dan mampu menghafal Al-Quran sebanyak 37 surat. Jadi artinya apa? SD kalian sudah menghafal 22 surat, sedangkan di SMP menghafal lanjutannya yaitu 15 surat, total semuanya 37 surat. Di samping mampu membaca dengan baik serta khatam dan menghafal 37 surat tersebut, kalian juga mampu menyalin surat-surat pilihan dari juz 30 tersebut sebanyak 37 surat. Jadi sekali lagi GBMK ini adalah kalian mampu menghafal 22 surat di jenjang SD kemarin, mulai dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas hingga surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha. Nah sekarang kalian masuk ke jenjang SMP, siap-siap melanjutkan 15 surat sisanya di juz 30 juz amma ini, mulai dari Quran surat Al-Lail, Asy-Syams, Al-Balaq hingga Quran surat An-Nazi'at dan An-Naba.
Jadi kalian lulus SD hingga lulus SMP sudah mampu menghafal 37 surat di juz amma, juz yang ke-30 itu. Selain materi penguatan mental agama, ada juga tambahan yaitu materi toleransi beragama. Anak-anakku sekalian, adakah kalian di SMP ini atau di SD kemarin memiliki teman yang berbeda suku ataupun agama? Jika ada, alhamdulillah, kalian itu sangat beruntung. Karena apa? Karena dapat mengenal budaya serta ajaran baru. Selain itu, lingkungan yang majemuk, yang banyak, yang berwarna, mampu akan memberikan kita referensi pertemanan yang lebih luas. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Oleh karena itu kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Nah, bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota dan golongan. Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 semuanya. 6 agama harus bisa berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Dari berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia, ini adalah bentuk kekayaan Indonesia. Perbedaan ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Jadi jika kita menerapkan toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain, terutama dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan yang dimaksud bisa bermacam-macam. Jadi perbedaan suku, budaya, agama, sampai dengan kondisi fisik. Jadi kalian peserta didik yang menghadapi perbedaan pendapat, misalnya perbedaan suku, memiliki teman yang berbeda suku dengan kita, hendaknya menunjukkan perilaku toleransi dan saling menghargai. Pentingnya menjaga toleransi di dalam keberagaman. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah, gampang terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perbedaan yang menimbulkan perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang tidak baik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Jadi kita harapkan semoga ini tidak terjadi. Meskipun berbeda, tetap kita saling menjaga persatuan. Oleh karena itu diperlukan sifat toleran, diperlukan sifat sikap saling menghargai dan menghormati, dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan, teposiliro, menerima terhadap perbedaan, dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi harusnya ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Pentingnya menjaga toleransi di dalam keberagaman. Contoh perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya. Misalnya kita memiliki tetangga yang beragama lain, kita kasih kesempatan agar mereka bisa melaksanakan ibadahnya dengan tenang. Saat Natal, banyak dari kita yang menjaga mereka beribadah saat pelaksanaan Natal. Tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya dan tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengamalkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Nah, contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amalkan. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. Nah, ini toleransi seagama. Kita beragama Islam,
Teman kita juga beragama Islam, jika ada teman kita yang sedang melaksanakan ibadah, jangan diganggu. Biasanya anak-anak sholat saling mengganggu. Bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, jadi tidak pilih-pilih teman, semuanya adalah teman. Membantu tetangga yang sedang kesusahan walaupun beda agama. Menghargai dan menghormati perayaan agama umat lain yang berbeda dengan kita. Tidak menghina atau mengejek orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi dalil nakli tentang toleransi sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Manfaat toleransi, tercipta suasana rukun, tentram dan damai. Jadi kalau diantara kita semua sudah mampu mengamalkan toleransi, hormat menghormati, harga menghargai antara satu dengan yang lain, fa insyaallah maka lingkungan kita ataupun jiwa kita tentram dan damai. Terhindar dari permusuhan dan perkelahian, mempererat tali persaudaraan serta mewujudkan negeri yang damai. Demikian materi tentang penguatan mental dan toleransi agama. Mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa menjaga hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, ataupun juga hubungan kita dengan sesama hablum minannas. Insyaallah Indonesia akan menuju kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, tentram, serta sentosa. Selanjutnya tugas. Perhatikan baik-baik tugas berikut. 1. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap mental agama yang kuat adalah kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Pertanyaannya, sebutkan 5 perintah Allah yang pernah kalian lakukan. Sholat, puasa dan seterusnya. Serta 5 larangan Allah yang tidak akan pernah kita lakukan. Contohnya syirik, mencuri dan lain sebagainya. Itu contoh. Jadi silakan kalian lengkapi sendiri. Masing-masing 5. Yang kedua, jika kalian menemukan sejumlah uang di halaman sekolah atau di halaman rumah atau di jalan raya, kemudian kalian ingin mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, namun kalian tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut. Pertanyaannya, apa yang harus kalian lakukan dengan uang tersebut? Yang ketiga, pada saat kalian ingin membuang sampah botol plastik dan lain sebagainya, pokoknya namanya sampah, ingin membuang ke tempat sampah, tapi kalian kesulitan untuk menemukan tempat sampah di daerah tersebut. Sementara kalian juga melihat ada beberapa sampah yang berserakan di tempat itu. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan dengan sampah-sampah tersebut? Yang keempat, kalian memiliki teman baru yang berasal dari daerah dengan suku yang berbeda pada umumnya. Misalnya kita memiliki teman dari Jawa, berbahasa Jawa, atau bahkan kita memiliki teman dari suku luar Jawa, misalnya dari Papua. Atau kita memiliki teman yang beragama lain, kita memiliki teman yang beragama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Sementara kita tentu takut menyakiti hati dia. Kenapa kita takut? Bisa jadi kita salah dalam bergaul.
Demikian yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara daring untuk peserta didik UPTD SMP Negeri 210 tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan bermanfaat materi penguatan mental dan toleransi agama ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap semangat.